Oke, silakan Victor. Victor dulu. Halo, selamat malam Kak Elia. Iya, malam, silakan, Bro. Ya, iya Kak, ada satu pertanyaan yang saya mau bertanya untuk Kakak, terlebih khusus karena saya mahasiswa teologi ya Kakak. Sekarang Mhm. semester 4. Nah, kemudian ada mata kuliah saya itu tentang teologi agama-agama yang tentunya berbicara bukan tentang satu agama saja, tetapi 6 agama yang sekarang Indonesia anut. Ya, jadi dalam mata kuliah itu ada konsep tentang Ya. akhir zaman, Kak. Nah, jadi saya uh, bertanya di sini, kis, uh, uh, bukan konsep keselamatan dalam uh, kekristenan itu apakah dia berbeda dengan Katolik? Nah, kemudian yang kedua tentang akhir zaman, Kak. Yang saya punya dosen bilang itu akhir zaman tentang pendapatnya beliau itu akhir dari kehidupan sendiri itu disebut akhir zaman. Nah, apakah betul, Kak? Akhir zaman itu akhir dari kehidupan setiap manusia? Itu saja, Kak, dua pertanyaan yang saya bertanya. Terima kasih, Kak. Oke, jadi kamu pertanyain perspektif orang Kristen Protestan dengan Katolik tentang akhir zaman dan mengenai apakah akhir zaman itu akhir dari hidup, begitu? Iya, Kak. Oke, yang pertama sekali begini, yang perlu kita ketahui gini. Di dalam kekristenan, kekatolikan itu adalah orang Kristen. Jadi orang Katolik itu adalah orang Kristen, ya. Tetapi kekristenan sendiri itu punya pandangan yang berbeda-beda dalam hal eskatologi. Dalam menafsirkan eskatologi. Eskatologi itu ilmu akhir zaman. Ya, misalnya kalau menggunakan kitab Daniel dan kitab Wahyu itu penafsirannya beragam. Ya, tetapi yang paling penting adalah esensinya itu sama, bahwa baik iman kekatolikan, baik iman ortodoks, baik iman protestan, itu sama-sama sepakat bahwa kita nantinya akan tinggal di suatu tempat yang namanya langit dan bumi baru. Di mana keadaan kita akan dipulihkan seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa di Eden. Tanpa dosa, tanpa kematian. Ya, kalau kita baca nanti dalam Wahyu 21, itu merujuk kepada langit bumi baru. Dan orang Kristen, akhir zamannya orang Kristen, baik Katolik, Protestan, dan Ortodoks itu adalah bagaimana Tuhan, yaitu Allah melalui Yesus Kristus, Roma 2 ayat 16, itu akan menyatu bersama kita sebagai gerejanya atau umatnya. Jadi kita mengambil kodrat ilahi, menjadi sama serupa dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka nanti sama seperti Kristus yang telah bangkit, maka kita yang percaya kepada Dia pun akan turut dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan kita. Nah, jadi penantian orang Kristen, baik Katolik, Ortodoks, Protestan dengan alirannya, penantian kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Mesias apa? Kebangkitan tubuh. Bagaimana tubuh kita yang hina ini, tubuh kita yang kotor ini itu diubahkan menjadi tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Kristus yang diubah ketika dia naik ke sorga. Itu pengharapan iman semua orang Kristen. Baik dia Katolik, baik dia Ortodoks, baik dia Protestan. Dan pada peristiwa kebangkitan itu, itulah akhir zaman bagi kita untuk memulai apa? Untuk memulai hidup yang baru yang berkemenangan bersama-sama dengan Allah kita. Nah, kekristenan tuh sepakat dalam hal itu. Baik Katolik, baik Protestan, sama Ortodoks itu satu suara. Cuma misalnya dalam hal pandangan em, pengangkatan, ada yang percaya pengangkatan, ada yang nggak percaya. Lalu kemudian mengenai siapa dua saksi Allah dalam Wahyu 11, apakah itu Henok Eliana, itu berbeda. Tetapi penantian yang pasti dari seluruh denominasi itu adalah bahwa kita menanti-nantikan hari kebangkitan. Yaitu hari di mana datangnya Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengadili segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi itu semua sepakat. Itulah akhir zaman bagi kita. Ya,
Bedakan akhir zaman dan zaman akhir. Ya, di zaman akhir di dalam Ibrani 1 itu adalah zaman sejak Kristus. Karena firman Allah sudah langsung turun ke dunia menyatakan siapa sang Bapa yang adalah Allah itu. Nah, akhir zaman itu kita sekarang. Kita sedang di ujung tanduk ini yang menyongsong kedatangan Kristus. Nah, penantian orang Katolik, Protestan, Ortodoks itu ya kebangkitan. Semua orang dibangkitkan dan dimenangkan akan seperti Kristus kelak. Nah, ketika kita sudah dibangkitkan, kita ditempatkan di langit bumi baru. Nah, kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus untuk masa selama-lamanya dalam keadaan tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa kesakitan, tanpa ratap tangis, tanpa duka cita, yaitu keadaan yang tidak ada dosa. Nah, itulah langit dan bumi yang baru bagi kita. Ya, semua orang Kristen aliran manapun yang benar, aliran garis utama, itu selalu memiliki penantian hal yang sama, bersatu dengan Allah, mengambil kodrat ilahi. Nah, itu tujuan kita, ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai akhir zaman, apakah itu akhir dari hidup? Itu akhir dari hidup kita yang lama. Kita baca di dalam 1 Korintus ya mengenai kebangkitan tubuh. Ya. Coba kita baca. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama. Itu tentang tentang kebangkitan tubuh. Nah, nih Rasul Paulus berkata begini. Ayat 51 ya, 1 Korintus 15 ayat 51. Dikatakan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi apakah akhir zaman nanti ketika Yesus datang itu adalah akhir dari hidup? Betul, itu akhir dari hidup tubuh yang berdosa ini. Tetapi itu menjadi awal yang baru, kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah artinya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya adalah tubuh yang lama ini akan mati, tapi dia akan memulai hidup baru di dalam tubuhnya yang baru. Yaitu tubuh kebangkitan sama seperti tubuh yang dia punya ketika dia bangkit pada hari ketiga. Gitu. Ya? Terima kasih Kak. Boleh tanya satu lagi Kak? Ya, silakan. Ya Kak, ini pertanyaan saya perbedaan juga dari agama Katolik dengan Kristen tentang Bible atau Biblika. Ya. Biblika kan kita berbicara tentang Alkitab. Nah, di Alkitabnya orang Katolik kan perbedaannya cuma di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru sama-sama 27 kitab. Tapi yang ada menjadi penambahannya itu di Perjanjian Lama. Yang mana itu ya ada Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Sirak dan Baruk dan itu penambahan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kita orang Kristen
tidak menggunakan 7 kitab ini dalam perjanjian lama. Oke. Itu saja, Kak. Lebih tepatnya sih orang Protestan ya. Kenapa mereka tidak menggunakan 7 kitab Deuterokanonika Ya, itu? Ya, karena gini sebenarnya gereja mula-mula itu menggunakan itu. Karena kenapa itu berbeda? Karena orang Protestan, kita ini orang Protestan yang lahir di abad ke-15, kita menggunakan kanon Ibrani yang mengikuti orang Yahudi. Yahudi Rabinik yang kita ikuti, yaitu Tanakh. Sedangkan gereja Katolik Roma, dan gereja Ortodoks mereka mengikuti kanonnya Septuaginta, di mana 7 kitab dalam Deuterokanonika itu masih ada. Makanya, walaupun saya Protestan, saya masih pakai Deuterokanonika. Kenapa? Karena saya percaya kepada kesahihan Septuaginta. Ya, jadi kenapa orang Protestan tidak memakai Deuterokanonika? Itu hanya masalah pada kanon yang dipakai. Protestan itu pakai kanon Ibrani yang mengikuti Tanakh Yahudi, Yahudi modern, sedangkan orang Katolik dan Ortodoks menggunakan Septuaginta atau Vulgata, bahasa Latin milik orang Katolik. Jadi bedanya cuma di situ aja, gitu. Dan itu bagi saya secara pribadi itu tidak esensial ya. Kenapa tidak esensial? Memang tulisan 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan-tulisan itu bermanfaat untuk mengajar kita dan menyatakan kesalahan. Nah, dan memang kita perlu harus akui bahwa orang Protestan yang tidak mengakui Deuterokanonika karena mengikuti kanon Ibrani, dengan orang Katolik dan Ortodoks yang pakai Deuterokanonika, kita punya pandangan yang berbeda dalam hal-hal tertentu. Tapi menurut saya itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu perbedaan-perbedaan sekunder, bukan perbedaan primer yang membuat kita itu kehilangan keselamatan, gitu loh. Karena toh yang Deuterokanonika itu bagian dari perjanjian lama, bukan di kanon perjanjian baru, gitu. iya. Iya kan, betul juga sih. Kan ya kita tahu bahwa Alkitab ini bukan memang buku, tetapi yang di dalamnya itu kan firman Allah, firman Tuhan, Betul. ucapan perkataan-perkataan Tuhan. Dan memang orang-orang yang menulis kitab suci ini juga tidak semua orang begitu yang dipakai Tuhan untuk menulis itu. Nah, kalau kita apa Biblika ini kan apa namanya, kitab yang memang diilhamkan Allah gitu. Ya kalau kesimpulan saya sih sesuatu kitab suci yang memang tua yang Allah ilhamkan itu, ya saya percaya dan saya memang ikuti hal itu gitu ya. Berarti kak 7 kitab ini juga diilhamkan Allah gitu ya. Bukan masalah hilang menghilangkan, tapi masalah diakui atau tidak dalam kanon. Ya, ini maksud saya, apakah Diilhami, 7 kitab ya. ini juga diilhamkan Allah ya kan kakak? Iya, betul. Ya, Oke, baik. Berarti tadi pandangan itu saja yang membuat iya, sehingga Protestan dengan Katolik, Protestan tidak menggunakan 7 kitab Deutero. ini di kanonika, tetapi Katolik memakai. Terima kasih kakak atas jawabannya. Oke, iya. Berkati selalu. Shalom, selamat hari Minggu. Malam. Shalom. Ya. Silakan, don't judge. Halo, Halo, silakan, halo, don't salam judge. Kak Elia. Malam. Ya, salam, silakan. Iya, sedikit bertanya. Saya Ya. saya orang yang hampir tidak pernah membaca Alkitab di dalam kesehariannya, tapi untuk melakukan kewajiban kita sebagai Kristen Protestan, melakukan ibadah gereja setiap minggu itu pasti, dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja itu pasti. Nah, pertanyaan saya cuma
apakah di dalam kehidupan ini salah jika kita tidak membaca secara berkala untuk Alkitab, eh, atau kita sah-sah aja jika membuka Alkitab itu, mengikuti firman Tuhan itu di saat kebaktian hari Minggu saja atau kebaktian keluarga di hari lain. Nah, dan juga prinsip pribadi saya, selagi memang saya mengakui tidak berkala untuk membaca Alkitab dari halaman pertama sampai selesai, saya hanya mengacu kepada 10 firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, menurut pribadi saya sih, jika sudah melakukan atau berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan acuan 10 firman Tuhan, ya kita akan selamat. Nah, tapi saya ingin tahu jawaban dari Kak Elia dari sudut pandang teologi seperti apa. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, tadi kita membicarakan tentang, Kak Elia memberikan penjelasan tentang kebangkitan di akhir zaman. Yang mau saya pertanyakan, kebetulan anggota keluarga saya sudah meninggalkan kami lebih dulu 2 orang, bapak kami dan abang kami. Nah, secara kehidupan di duniawi ini, kami memang menjalin hubungan keluarga, apalagi turunan dari bapak itu sudah puluhan tahun. Yang mau saya menjadi pertanyaan seperti ini, Kak Elia, apakah di suatu hari nanti, di saat kebangkitan itu datang, apakah kita masih bisa saling mengenal seperti kita di kehidupan dunia ini, di surga sana nanti? Apakah ada tertulis di surat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kita akan mengenal seperti di dunia ini? Tolong dijelaskan, Kak Elia. Terima kasih. Ya, Timothy mau jawab? Ya. Kalau terkait dengan perintah kitab suci, itu wajibkah dibaca setiap hari? Kita harus tahu bahwa akar iman kekristenan itu berakar dari Yudaisme. Dan awal Yudaisme itu juga bagian akar dari bangsa Israel mula-mula. Apalagi Yahudi dari kata Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel. Kenapa saya menyinggung Yahudi? Perlu kita ketahui pada era zaman Musa, apa perintah Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 8, 9 lah. Ini terkait dengan Shema Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi harus didiskusikan setiap hari, berkali-kali. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kalau rabinik sekarang ini, rabinik modern, itu sampai bukan talit ya, kalau talit itu tali-talinya ini. Seperti ada yang dilambangkan di dahi, bentuk kotak hitam seperti kubus, dan juga di lengan tangan. Kalau bagi kita, ayat ini sebenarnya lebih mengacu kepada apa? Kemampuan kita untuk mendekatkan firman Tuhan. Mendekatkan firman Tuhan baik itu di akal kita maupun juga di lengan kita yang dekat dengan hati. Jadi ayat Alkitab pun juga mengatakan bahwa kita harus mengulang-ulang apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang menjadi pacuan saya adalah dari ayat yang ke-7 tadi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu.
ada kata berulang-ulang di situ. Kalau mengajarkan saja kita berulang-ulang, berarti membaca berulang-ulang juga enggak? Berulang-ulang. Maka Alkitab itu layaknya seperti santapan rohani sebenarnya. Itu seperti santapan rohani. Ya, makanya pun dulu saya juga ya, kalau membaca Alkitab itu biasa 3 kali sehari. Kadang-kadang 2 kali sehari. Jujur, kalau boleh ini ya, saya pun juga akhir-akhir ini jarang membaca Alkitab. Walaupun ini kebiasaan yang buruk sebenarnya. Tapi saya membiasakan diri dengan apa? Supaya saya tidak bosan membaca Alkitab. Kalau di gereja Katolik itu, maupun di gereja Ortodoks ya, itu ada yang namanya Sinaksarium, yang dimana dibagi dengan bacaan-bacaan. Biasa saya menggunakan bacaan-bacaan itu untuk saya buka di Alkitab dan nanti saya baca. Supaya apa? Supaya melatih rohani, melatih roh saya untuk bisa mendalami apa yang disampaikan Tuhan dalam Alkitab. Jadi kalau bisa usahakan, kalau memang capek ya satu perikop, kalau capek satu pasal, usahakan satu perikop. Kalau nggak satu perikop ya minimal 10 ayat. Dan kadang-kadang kalau kita lihat di Sinaksarium pun juga itu nggak sampai satu perikop. Ya, kalau bisa usahakan latihlah sampai mulai dari sekarang membaca Alkitab itu. Ya, karena inilah perintah juga dalam Alkitab untuk mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Apakah orang di surga saling mengenal? Ya, kalau di surga apakah mereka saling mengenal? Saya yakin ini mungkin mengacu kepada itu ya. Kitab Pengkhotbah, bukan Pengkhotbah. Kalau Pengkhotbah 9 ayat 5. Ayub, di mana dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui lagi rumah mereka. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Ayub sendiri itu bagian dari perjanjian lama di mana orang-orang pada masa itu belum dibangkitkan dalam Kristus. Tapi kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 16, ini kisah di mana orang yang ada di Tartarus maupun juga yang di Firdaus. Dia kenal kok dengan Lazarus yang pernah hidup sejaman dengan dia. Bentar ya. Lukas 16 ayat yang ke bentar. 23. 23 ya. Ayat 22 dulu lah. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus. Ini kisah di mana dia yang berada di alam maut itu. Dia masih ingat Lazarus, padahal dia sudah meninggal. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Jadi Abraham suruh apa? Abraham konteksnya di sini adalah menyuruh untuk dia yang berada di alam maut itu untuk mengingat. Kalau dia mengingat berarti masih ada memori masa lalu tentang orang-orang terdekat dia, apalagi Lazarus. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia masih ingat ayahnya loh, orang yang di alam maut ini. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak di dalam tempat penderitaan ini. Ya, karena dia mengatakan di ayat 28, masih ada 5 orang, jumlahnya aja masih ingat. Nah ini konteksnya di alam maut. Apalagi orang yang ada di Firdaus, orang-orang yang ada di Firdaus pasti mengingat juga. Gak mungkin mereka akan hilang akan ingatannya. Jadi berdasarkan ayat Alkitab, saya katakan bahwa orang-orang, maupun juga Abraham ya dalam ayat ini, itu masih mengingat siapa dan bagaimana orang tersebut. Maupun juga orang-orang terdekatnya. Ya gitu ya. Ya. Jadi nanti di sorga kita kan saling kenal. Karena Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, coba kita baca ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19.
ayat 19 dan 20. Rasul Paulus berkata begini, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamulah yang menjadi kemegahan kami nanti ketika Yesus datang. Nah, artinya secara implisit, Rasul Paulus itu di dalam pengharapannya itu bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tesalonika itu. Ya, kalau kita mau kemudian kembali ke perjanjian lama, Harun itu akan menyusul abangnya si Musa. Baru yang nanti nenek moyang bangsa Israel juga itu dikumpulkan bersama leluhurnya, yaitu di alam Firdaus itu yang kemudian dalam Lukas 16 ayat 23 tadi disebut sebagai dada Abraham, ya. Gitu. Jadi apakah orang di Firdaus itu atau setelah mati dia masih punya ingatan? Dia punya ingatan. Dia masih mengingat segala sesuatu yang terjadi. Karena rohnya akan memberi pengertian mengenai siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. Tadi udah dibaca tentang kisah orang kaya Lazarus bahwa orang kaya itu meskipun sementara teraniaya di alam maut, dia masih mengingat saudaranya yang masih tinggal di bumi. Bahkan dia yang tidak pernah ketemu Abraham itu bisa mengingat dan mengetahui bahwa itu Abraham. Dari mana dia tahu kalau itu Abraham? Rohnya memberi dia pengertian. Gitu, karena roh kita ini datang dari yang ilahi. Gitu ya. Dan yang pertama tadi yang paling penting itu adalah pengertian, ya. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kamu katakan saya cukup melakukan 10 dasa titah, kemudian saya sudah merasa baik dan oke, kau tidak. Bukan perbuatanmu yang membuat engkau dibenarkan, tetapi imanmu lah yang membuat kamu dibenarkan. Karena Taurat itu hanya memberitahu kita itu dosa atau tidak, tapi itu tidak berkuasa menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa adalah Kristus. Jadi saran saya, kamu harus mengenali dan memahami Kristus. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah Sang Bapa itu melalui Yesus saja. Jadi kalau kita mau mengenal Allah Bapa kita itu harus di dalam Yesus. Kalau mau mengenal siapa Bapa, kalau mau mengenal siapa Allah yang esa itu, maka kenalilah gambarannya itu. Siapa gambaran Allah yang tidak kelihatan? Kolose 1 ayat 15, Yesus Kristus sendiri. Kalau kita ngomong, saya cukup melakukan ini, menurut saya itu bagus. Itu narasi arogansi. Karena Kristus itu yang membenarkan dan menguduskan kita. Ya. Jadi kalau mau mengenal Allah, kalau mau mengenal Dia dengan baik, Yeremia 9 ayat 23-24, yang kusukai adalah bahwa ia memahami dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang penuh keadilan, kebenaran dan belas kasih. Belas kasih Allah itu dinyatakan di dalam salib. Kebenaran Allah itu di dalam salib. Dan keadilan Allah itu dinyatakan dalam salib. Jadi kalau mau mengenal Allah, menurut Yeremia 9 ayat 24, kenalilah Dia di dalam salib Kristus. Di luar itu enggak ada. Ya, tapi setelah percaya, setelah beriman, kita perlu membuktikan buah-buah iman kita. Salah satunya apa? Melakukan 10 dasa titah tadi. Gitu. Jangan sampai yang penting saya baik, tapi pengertian kamu salah, kamu tidak mengenal Dia, tetap binasa. Karena kalau sampai kita salah mengenal Dia, salah mengerti Dia, kita tidak punya relasi dengan Dia. Kalau berbicara mengenai kebaikan orang di luar Kristen, dalam kacamata duniawi, itu ada yang lebih baik dari orang Kristen. Tapi ini tentang relasi. Misalnya nih, kamu papa saya anak kamu. Lalu saya tidak menganggap kamu sebagai bapakku. Ya, saya nggak mengakui kamu sebagai bapakku. Saya nggak punya hubungan dengan kamu sebagai bapak. Nah, ketika saya buat baik sama orang, apakah perbuatan saya itu berarti bagi kamu? Sedangkan di sisi lain saya menyangkali kamu sebagai bapakku. Dan saya tidak punya pengertian yang benar tentang kamu sebagai bapak saya. Enggak. Nah, anak-anak Allah, manusia
yang meskipun dia berbuat baik tapi tidak punya relasi kepada Bapa di dalam Kristus, itu tidak diperhitungkan dan tidak berguna. Jadi miliki dulu pengertian dan pemahaman yang benar siapa itu Allah di dalam Yesus Kristus, baru kita akan menghasilkan penyembahan yang benar. Dengan penyembahan yang benar akan menghasilkan cara hidup yang benar. Banyak orang baik belum tentu benar, tapi kalau sudah benar di dalam Kristus, buahnya sudah pasti baik. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Tidak ada buah yang benar di luar pokok anggur. Tidak ada buah yang benar di luar ranting-ranting yang terikat dan menyatu dengan pohon anggur. Jadi kalau mau berbuah benar, harus menyatu dengan pohon anggur itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi jangan berharap kamu berkenan, kamu mengenal Allah itu di luar Kristus yang adalah pokok anggur. Kalau ada orang kelihatan buahnya baik, tapi di luar pokok anggur, itu menipu. Buah yang benar itu karena rantingnya benar. Dan ranting yang benar menghasilkan buah yang benar karena pokoknya benar. Siapa pokok yang benar itu? Yesus Kristus sendiri. Di luar itu nggak ada. Jadi saran saya, kamu harus mengenali Yesus Kristus dulu. Yang di dalam Dia, kita merendahkan diri kita. Kita merenungkan betapa tidak berharganya kita seharusnya di mata Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus, kita mengakui dosa kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita menimbulkan kecintaan kita kepada Kristus. Dengan demikian, Yesus Kristus sendiri akan membawa kita ke hadapan Bapanya. Dialah yang akan menguduskan dan membenarkan kita. Karena barang siapa yang menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Tapi barang siapa yang menghormati anak, ia menghormati Bapa. Jadi kenali dulu firman sabda yang hidup itu, baru buahnya belakangan. Berusahalah jadi ranting dulu sebelum kamu berbuah. Karena tidak mungkin kamu berbuah kalau kamu tidak adalah ranting di dalam pohon anggur yang benar itu. Jadilah ranting yang benar dulu, baru berbuah yang benar. Gak mungkin kamu berbuah benar kalau kamu bukan menjadi bagian di dalam ranting dari pokok anggur yang benar itu. Orang banyak salah pengertian tentang itu. Banyak orang berlomba-lomba berbuat baik, tapi tidak punya relasi dengan Allah. Itu pun sia-sia. Gitu ya. Don't judge. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Jadi kesimpulannya pertanyaan pertama bahwa kita dan keluarga kita yang sudah mendahului kita pasti akan kenal di surga sana nanti ya. Seperti kita mengenal di dalam dunia ini. Gitu ya. Iya. Ya karena kalau seandainya orang nggak mengenal lagi ataupun udah nggak ingat apa-apa lagi, gimana penghakiman akan terjadi kan? Ya. Mungkin kalau kamu bertanya, keluarga kamu begini ya, kamu dalam kehidupan keluarga kamu seperti ini ya, apakah ayahmu bernama ini dan kamu melakukan hal yang tidak benar di hadapan ayahmu? Lalu kamu mengatakan apa? Tuhan saya nggak ingat Tuhan, saya nggak ingat. Gak mungkin kan pengadilan akan terjadi? Ya jadi ayat Alkitab sudah jelas kok mengatakan bahwa mereka itu masih mengingat di sana. Gitu ya. Baik. Ya gitu ya, don't judge ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Selalu ya. Selamat malam ya, Kak Elia, Malam. Timothy. Terima kasih. Ya. Silakan Ayam Yawan. Selamat malam. Silakan. Salam Kak. Salam, silakan. Kak, aku mau bertanya. Kan sekarang nih aku tinggal di Bali ya. Mau cerita sedikit dulu. Ya, silakan. Tinggal di Bali terus kerja di restoran. Terus aku sendiri di situ orang Kristen. Terus teman-temanku itu pas waktu istirahat makan siang itu sering bertanya. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam. Terus ada teman Islamku tanya bilang begini. Merujuk pada kitab Yohanes 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus temanku mengatakan kalau itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Terus dalam kitab bahasa Inggris dilihatin juga sih, kalau di kitab bahasa Inggris itu juga terjemahannya Tuhan gitu. Sama di kitab Yuna di teks aslinya gitu. Di Ya, teks aslinya itu Kurios. bahasa apa kata Yunani? Yunani, ya.
Nah, katanya di situ memang artinya Tuhan gitu. Itu sih yang Oke. aku mau tanyain. Itu kan ke dalam Yohanes 13 ayat 13, itu kan Yunaninya adalah kurios. Nah, Mm-mm. kita coba buktikan di Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, bahwa kata Tuhan itu bermakna kurios. Ya. Siapa namanya? Timothy ada Septuaginta 1 Samuel nggak? Aku nggak punya. Tapi kalau kita cek ya, baik Septuaginta maupun juga dalam tekstur reseptur Perjanjian Baru, mengutip Shema Yisrael itu kata kurios yang berbunyi di situ. Betul. Kurios. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa disebut kurios. Menerjemahkan kata Hashem itu Yod Het Vav Het. Dan tambahnya sebelum ini ya Kak Elia ya, perlu kita ketahui sebenarnya kurios Lord itu sebenarnya maknanya jamak. Bisa untuk sang pencipta, bisa untuk dalam pengertian gelar biasa. Nah, perlu kita ketahui juga biasa saudara kita yang muslim itu menggunakan terjemahan Arab VDK. Dikatakan dalam Yohanes 13:13 adalah Sayyidina, bukan Rob. Jangan salah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, Rob itu juga untuk manusia ada juga. Quran surah Yusuf ayat 50. Jadi Yusuf pun menyapa petingginya sebagai Rob. Padahal kata Islam Rob itu hanya Allah. Ternyata Rob itu banyak untuk Allah, untuk manusia. Rob itu artinya Tuhan. Nah, kenapa sebenarnya gini, sulitnya di Indonesia itu kita tidak mengenal dui ganda dari pengertian kata Tuhan, kecuali saudara kita yang dari suku Jawa ya. Kalau suku Jawa itu mereka mengenal yang namanya Gusti, bisa untuk ini ya, bisa untuk sembahan, bisa untuk manusia biasa atau raja. Nah, sekarang Tuhan ini maknanya udah kabur. Padahal tahun 1029, kawan-kawan bisa cek ya, walaupun di Wikipedia, ada seseorang yang bernama Tuhan Janaka Mantrolot. Disebut Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya vokal berat ya, vokal Melayu kuno diberatkan kata Tuhan itu. Loh, berarti Yohanes 13:13 tidak menutup kemungkinan dong kalau Yesus itu Tuhan dalam pengertian manusia biasa. Tunggu dulu. Kita lihat dalam Alkitab di mana Wahyu pernah mengatakan, Wahyu 17 ayat 24 kalau saya nggak salah. Kawan-kawan bisa Wahyu koreksi. 19 ayat 16, Tuhan di atas segala Tuhan, kurios kurion. Nah ya, kurios kurion. Berarti Tuhan di atas segala Tuhan. Ini kan untuk Allah. Berarti dia penguasa di atas segala penguasa. Itu hanya untuk Allah. Apalagi pengakuan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku. Segala loh di situ. Kata sinonim segala apa? Maha kuasa. Dan maha kuasa untuk siapa? Untuk Allah. Dan Yesus mendapatkan hak itu. Ya begitu ya. Jadi jangan kita mudah buktiin dicabut. aja lah ya. Bentar ya. Saya mau buktiin bahwa sebelum di Perjanjian Baru, ratusan tahun sebelum Perjanjian Baru, kata kurios itu sudah diterjemahkan Tuhan di dalam Septuaginta yang sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Kita ntar ya, aku ini ya. Aku ini biar semua orang lihat. Jadi nanti orang bilang, Elia kok ngibul kok Elia. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan itu fitnah nanti. Ya, nih ya. Bentar ya. Nih kamu lihat ya. Saya lihat ini saya dari ambil. Nah ini Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, nih ya. Tertulis suatu nama, yaitu yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Coba lihat di naskah Yunaninya, ini adalah kurios kurion. Dalam bahasa Inggris disebut King of Kings and Lord of Lords. Nah coba kita lihat dalam 1 Samuel ya. Ini 1 Samuel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini dikatakan berbicaralah Tuhan. Di sini Tuhan huruf besar semua. Nah lihat bahasa Ibrani ini apa? Ini. Ve amarta daber Yehova ki shomea. Nah coba lihat Yunaninya apa? Hereis lalei kurie. Dari kata kurios. Ya?
Jadi apa? Kata kurios itu sudah dipakai untuk merujuk kepada Tuhan di perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kalau mereka bilang itu artinya Tuhan bukan Tuhan, sebelum Yesus lahir aja itu sudah digunakan di perjanjian lama untuk merujuk kepada Tuhan. Karena di zaman Samuel, firman yang menjadi daging itu belum datang. Nih, jadi kalau dia bilang itu hanya Tuhan saja, oh ternyata bukan hanya Tuhan. Ternyata dia ini. Tadi kuria itu ya. Ntar itu bentuk datif tadi ini di sini. Nih, Tuhan di atas segala Tuhan. Di sini juga menggunakan kurion. Gitu ya. Jadi kalau mereka fitnah orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kurios itu bukan artinya Tuhan, dia itu nggak belajar. Nggak pernah belajar itu orang, berarti. Ya, kalau Oke studi Kak, itu jangan nanggung-nanggung, belajar semua, biar ngerti. Kak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Eh, ini aku kan Kristen Protestan, terus dari gereja Kristen Sumba. Nah, datanya di Bali itu nggak ada gereja yang persis kayak di tempatku itu di Sumba. Kalau aku kan di gereja Kristen Sumba itu aku udah dibaptis sejak kecil. Terus nanti kan aku bisa ikut perjamuan kudus itu setelah aku di CD gitu. Nah, terus sampai di sini aku ikutnya gereja GBAI karena itu gereja yang terdekat dari lokasi aku itu. Nah, tapi di gereja itu aku diminta untuk dibaptis ulang lagi di danau gitu atau di laut. Tapi aku tolak, aku bilang aku nggak mau dibaptis ulang. Terus pendetanya bilang kalau mau ikut perjamuan harus dibaptis ulang dulu. Terus aku tolak, aku tetap pergi ke gereja itu. Terus waktu aku ada perjamuan malam kudus, pendetanya ajak kalau memang kamu udah dibaptis percik, katanya boleh kamu ikut perjamuan kudus tanpa harus dibaptis dalam gitu atau tanpa harus CD. Bagaimana pandangan menurut Kak Lia? Ya, perjamuan kudus itu setelah dibaptis sudah boleh. Kamu kan terima baptisan kecil kan? Iya, iya Kak. Ya kamu udah bisa terima perjamuan kudus. Selama kamu belum sudah atau belum? Udah atau belum? Belum, belum. Belum. Sebenarnya gini, kalau di Protestan itu dia harus CD itu untuk mencegah agar dia itu nggak salah menggunakan perjamuan kudus itu. Tapi dia harus benar-benar mengerti makna perjamuan kudus itu apa. Nah, sekarang saya tanya kamu udah mengerti nggak makna perjamuan kudus itu apa? Sehingga kamu bisa menguji dirimu sendiri sebelum kamu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kamu udah paham nggak kenapa kamu harus terima perjamuan kudus? Kamu ngerti nggak apa itu perjamuan kudus? Belum Kak. Gimana? Belum. Nah, kalau belum mengerti, kamu harus belajar untuk mengerti. Agar apa? Agar ketika kamu makan roti dan tubuh dan darah Kristus, kamu punya pengertian tentang itu. Karena kamu sekarang udah dewasa ya. Meskipun ada beberapa gereja itu izinkan anak-anak itu untuk terima perjamuan, tapi syaratnya harus sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nggak bisa. Nah, kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 11, perjamuan itu ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita itu sedang bersatu dengan Kristus dan memberitakan kematiannya dia sampai dia datang. Ya. Kita nggak boleh sembarangan terima perjamuan. Kenapa? Kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan dosa? Makanya alangkah lebih baik sebelum terima perjamuan itu kita harus puasa dulu beberapa jam. Agar ketika kita menerima itu kita benar-benar merendahkan diri kita. Puasa itu ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kamu harus menguji dirimu, kamu layak nggak terima itu. Terima perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan, minum anggur itu enggak. Esensinya lebih daripada itu. Jangan sampai sia-sia. Nah, karena kamu sudah dibaptis, seharusnya kamu sudah bisa terima perjamuan. Ya, meskipun si itunya bilang kamu nggak boleh terima, harusnya kamu udah bisa terima itu.
Terima perjamuan itu kamu udah bisa. Jadi kalau kamu ada gereja yang bisa kamu diberi perjamuan, kamu terima aja nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau kamu punya pengertian tentang perjamuan itu. Yang dengan demikian, kamu bisa menguji dirimu, layak nggak kamu terima perjamuan itu? Atau enggak? Gitu. Biar itu jadi perenungan dan bahan introspeksi bagi kita. Saya pribadi pun kadang gitu, sebelum saya perjamuan tuh, saya ingat dulu saya melakukan apa hari ini. Apakah saya telah berdosa, apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita merasa nggak layak, jangan terima. Tapi kalau kamu merasa layak, di dalam kasih karunia Tuhan, kamu boleh terima. Gitu. Itu pentingnya pengertian itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kamu udah bisa terima. Sudah bisa terima. Perjamuan itu kamu udah bisa. Gitu. Ya? Oke Kak. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya, itu aja. Terima kasih. Yo, Tuhan berkati ya. Kita lanjut ke yang lain. Jadi dia sebenarnya udah bisa terima perjamuan ya. Cuma ya gitulah. Kalau kita punya pengertian lebih baik. Kalau enggak punya lebih baik kalau punya. Silakan FE. Shalom. Halo, selamat malam Kak. Iya malam, silakan. Suara saya kedengaran tidak soalnya pakai headset. Ada. Oh iya. Salam kenal ya Kak, saya dari Kupang NTT. Saya tuh selama ini kan mau dibilang circle saya itu kebanyakan muslim ya Kak. Mau dimanapun itu Kak, di tempat kerja, dimanapun itu semuanya muslim. Ya. Jadi terkadang kita kalau duduk cerita bareng suka pertanyaan saya itu hampir sama dengan yang tadi yang di Bali itu. Jadi kadang kita suka sharing tentang agama. Kadang mereka cerita tentang yang muslim. Saya juga mempertahankan agama saya, menceritakan walaupun saya memang tidak pintar-pintar amat, tidak terlalu pintar soal Alkitab, isi Alkitab dan sebagainya. Saya akui itu karena selama ini hidup, maksudnya sudah mau 10 tahun di luar negeri begitu. Nah, pernah ada satu pertanyaan yang bikin saya sebenarnya saya juga susah menjawab. Ada, tapi saya masih ingat ada yang bertanya kalau misalnya mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa di agama mereka. Dan kayak berharap saya mengakui itu Kak. Tapi saya masih bertanya-tanya emang iya, karena memang saya tidak begitu tahu. Jadi kira-kira menurut Kakak bagaimana? Saya pengen dijawab sama Kak Eli. Terima kasih. Ya, mungkin saya akan satu suara dengan Timothy. Ya, silakan Timothy. Ya, kalau mereka bilang Nabi Isa yang mereka imani itu sama dengan Yesus, pertanyaannya, sejak kapan Yesus yang kita imani itu pernah lahir di pohon kurma? Itu yang pertama. Bawah dalam pohon, Injil. bukan di dalam. Bawah Ya, pohon. sorry, di bawah pohon kurma ya, maksud saya seperti itu. Itu nggak ada narasi seperti itu. Bahkan dua narasi dalam Al-Quran surah Al-Imran, di mana Siti Maryam itu pernah berkata, alangkah susahnya aku melahirkan ini, lebih baik aku tidak dilahirkan. Dalam arti apa? Dia itu seperti tidak menerima akan kelahiran ini. Karena apa? Itu menyakitkan baginya. Ada nggak peristiwa itu dalam Injil? Malah Injil mengatakan dalam Lukas 1 itu, jiwaku berseru kepada Tuhan karena ia mendengarkan aku sebagai hambanya. Lukas 1 ayat 53 ya kalau nggak salah. Jadi Maria itu bersyukur di hadapan Allah, bukan mengeluh. Jadi di mana kisah di mana Yesus itu sama dengan Isa, tokohnya aja ya hanya mirip, hanya seolah-olah mirip ya, seperti Miriam. Isa memang ada akar dengan kata Yesus. Memang itu pada abad ke-6 yang ditemukan dalam inskripsi Isaniyah, biara Isaniyah. Tapi itu muncul pada abad ke-6 Masehi. Ya awalnya orang-orang Arab Kristen menyebut nama Yeshua, yang berakar dari bahasa Ibrani Yehoshua. Nah, yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini ya untuk kawan-kawan Muslim. Tapi Mbak Afi udah tahu ya jawabannya. Kalau memang sama, ada nggak Injil menceritakan itu? Nggak ada sama sekali. Berarti Isa ini adalah Yesus yang lain menurut Alkitab. Rasul Paulus pernah mengatakan ada Yesus yang lain yang diajarkan para bidat. Jadi ya kalau dikatakan itu sama dan Yesus, iya, tapi Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami imani dalam Alkitab. Betul. Yang kedua,
saya juga ini ingin saya pertanyakan kepada kawan-kawan Muslim. Kawan-kawan Muslim dalam kisah soal Nabi ya, itu karya Ibnu Qatsir. Yosua itu kan abdi Musa kan. Yosua itu disebut bahasa Arabnya Yusya bin Nun. Yusya. Sekali lagi, Yusya, bukan Isa. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalangan-kalangan filologi maupun juga ini Don Titan mengakui loh, Yesus itu berasal dari kata Yosua, akarnya sama dengan Yehosua, seperti abdi Musa. Nah, kenapa Islam tidak menggunakan kata Yusya untuk Nabi Isa? Sama seperti Yusyanya abdi Nun. Ya, kalau dalam Alkitab maupun juga dalam bahasa Ibrani, Yehoshua itu seakar dengan kata Yosua. Artinya Tuhan yang menyelamatkan. Bedanya bagi Yesus Kristus, kata Yehoshua yang disandangkan kepada Kristus itu untuk pernyataan Allah. Karena apa? Keluaran pasal 3 ayat Keluaran 6 ayat 3 dikatakan, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tentang namaku aku belum menyatakan diri." Dan ini digenapi oleh Yesus, Yohanes 17 ayat yang ke-6. Dikatakan, "Bapa, permuliakanlah aku di mana aku telah memuliakan namamu, namamu yang telah kau nyatakan dalam namaku." Di dalam aku. Jadi nama Hashem itu dalam Keluaran 6 ayat 3 telah dinyatakan dalam Yesus. Inilah makna kata Yehoshua bagi Yesus Kristus. Allah sang penyelamat, Tuhan sang penyelamat itu. Jadi gitu ya. Nanti kakak bisa tanyakan dua hal tadi. Yang perlu ditanyakan adalah sejak kapan Yesus yang kami imani dalam Alkitab itu pernah lahir di bawah pohon kurma. Yang kedua yang tadi, sejak kapan Maria itu sempat mengeluh. Dalam Injil kami Maria itu berbahagia, bukan mengeluh. Gitu. Yang Lukas 1 ya, nyanyian pujian Maria ya. Iya. Ya. Jadi nggak ada samanya itu. Kita nggak kenal siapa itu Nabi Isa, itu kita nggak kenal itu siapa. Itu iman mereka, kita menghormati dan menghargai itu. Makanya di podcastnya Dr. Richard saya bilang, Yesus Kristus yang dikenal dalam iman Kristen yang sejati, itu tidak pernah sama dengan Nabi Isa dalam iman Islam. Kita nggak kenal Nabi Isa itu siapa. Mamanya pun kita nggak tahu siapa. Oh, katanya Maryam. Tapi Maryamnya ini saudara Harun. Ya, ibunya Yesus itu orang Yehuda. Siapa mamanya? Salome. Bukan orang Lewi, ibunya Kristus. Orang Yehuda. Itu menggenapi bahwa keselamatan datang dari tunas Daud. Wahyu 22 ayat 16. Akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang, kata Kristus. Jadi nggak ada samanya. Ya, kita nggak tahu siapa itu Nabi Isa. Makanya ketika kita mengatakan itu berbeda, justru itulah bentuk toleransi yang sesungguhnya. Agar apa? Nggak ada saling perang-perang lagi. Ya, nggak ada perperang-perangan lagi antara Kristen dengan Islam bahwa, wah Isa itu bukan Tuhan, Tuhan itu diserupakan bla bla bla. Itu imanmu yang kami nggak kenal siapa Nabi Isa itu, kami nggak tahu itu siapa. Yang datangnya nanti ke bumi ini mati, tiba-tiba datang nanti ke dunia ini untuk bunuh-bunuh babi, patahin salib itu untuk opo, gitu kan? Kita nggak kenal pribadi yang begitu, yang diserupakan lah, yang nggak apalah, itu kita nggak kenal. Makanya saya selalu bilang iman Kristiani dan Islam itu tidak pernah punya hubungan dalam hal apapun, nggak pernah. Gitu, ya V ya. Siapa namanya? Oke. FE boleh buka mikrofon? Halo. Iya, halo Kak. Ya gitu ya. Iya, Jawabannya. Kak. Iya, paham. Terima kasih. Ya. Sebenarnya pertanyaan itu ada dua. Karena nggak apa-apa. yang tadi sudah langsung. Yang kedua itu sekalian tentang apa? Sekalian dijawab. Sebenarnya Maryam itu juga. Sebenarnya mereka itu Maryam itu pertanyaan, Maryam tapi sudah itu dijawab bukan sekalian. Iya. Maryam itu bukan Maria. Kenapa? Kalau Maryam itu adalah Maria, kenapa nama budak nabinya itu bukan Maryam Kiptiah tapi Maria Kiptiah? Kenapa bukan Maryam Kiptiah kalau Maria adalah Maryam? Nah, jadi tidak sama. Sukunya pun beda, asalnya pun beda. Tidak pernah sama. Nah, makanya. Jadi terima kasih ke Timothy sudah sekalian menjawab dua pertanyaan saya. Sebenarnya satunya belum sempat disampaikan. Ya. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam ya. Oke. Ya, silakan Jimmy. Ini kayaknya Jimmy ini muka temanku lah ini. Iya, makasih Kak.
Iya. Itu muka temanku itu yang kau pakai itu kan? Enggak, itu muka sendiri, Kak. Hah? Itu muka sendiri. Apa ya? Cetak Iya, kali Kak. muka Oh, temannya oh. Kak Elia itu. Kau cetak mukanya. Beda-beda. Aku pikir mirip banget soalnya. Oke, Kalau oke. muka saya emang pasaran gitu, Kak. Ah, iya, ya, lanjut, lanjut. Oke, Kak. Sebenarnya saya punya pertanyaan, tapi saya punya kesaksian dulu, boleh, Kak? Oh ya, boleh, silakan. Eh, Saya lahir dari keluarga yang cukup broken home. Ya, ibu saya dulu sering selingkuh dan ayah saya itu pemabuk. Nah, sampai saya besar, saya nggak mengenal Tuhan sama sekali. Saya jauh dari Tuhan Yesus, bahkan ke gereja pun saya nggak pernah. Cuma di umur saya yang ke-20 tahun itu, saya sudah tidak mampu lagi buat menjalani hidup. Kemudian di situ saya minta Tuhan buat, saya menangis waktu itu. Saya minta Tuhan buat bagaimana supaya saya bisa melanjutkan hidup saya dan bisa menerima hidup saya. Nah, ternyata Tuhan memproses saya di dalam penjara, Kak. Tuhan memproses saya di dalam penjara. Di dalam penjara itu saya benar-benar didewasakan. Di dalam sana itu saya banyak belajar bagaimana tentang pahitnya kehidupan. Nah, setelah saya keluar dari penjara itu, saya akhirnya sadar ternyata itu semua prosesnya dari Tuhan. Nah, di situ saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah menjadi hamba Tuhan, dan sekarang saya sedang PKL di Kalimantan. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata itu adalah bagian dari mungkin keinginan Tuhan buat saya. Dan saya juga berharap ke depan saya bisa lebih belajar lagi bagaimana mengenal Tuhan dan bisa dipakai Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Kak, mungkin ini sedikit jauh ya dari kesaksian saya. Kakak menentang ajaran Calvinisme, tapi dari kesaksian saya itu bahwa orang yang sekali selamat, orang yang mengalami Tuhan itu bakalan sulit sekali untuk keluar dari Tuhan. Sementara saya hanya mengimani, Kak. Saya hanya mengimani ajaran Calvinisme itu karena saya merasakannya sendiri. Karena tanpa Tuhan itu saya nggak bisa kayak gitu. Makanya saya mengimani ajaran Calvinisme seperti itu. Nah, bagaimana pandangan kakak di situ? Ya. Tidak masalah, silakan kalau Anda berpaham Calvin, ya silakan Anda dengan iman Anda. Tapi yang perlu kita perhatikan begini, aplikasi iman itu bagaimana? Jangan kemudian karena kita berpikir bahwa saya sekali selamat tetap selamat, bebas buat dosa, lakukan dosa terus, kan tetap selamat toh. Nah begitu, itu nggak bisa. Jadi bagaimanapun saya nggak akan pernah sepakat sekali selamat tetap selamat, itu saya nggak akan pernah sepakat itu. Ya, karena itu akan menghasilkan yang pertama arogansi iman. Dia berpikir bahwa wah saya udah pasti selamat, nggak apa-apalah nipu orang, nggak apa-apalah berzina, nggak apa-apa lakuin ini tetap selamat. Itu nggak pernah ada dalam ajaran Alkitab. Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu. Perbuatan itu adalah bukti keberadaan iman. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Artinya keselamatan yang telah kamu terima, buahkanlah itu. Kalau buahmu itu baik, artinya kamu menyatu sebagai ranting dengan pokok anggur yang benar. Tapi kalau buahmu busuk, pokok anggur yang benar tidak mungkin menghasilkan buah yang busuk. Berarti kamu tidak menempel pada pokok anggur yang benar, tapi kamu sebagai ranting menempel pada pokok anggur yang salah. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau kamu memahami, gak mungkin saya bisa kenal Tuhan kalau saya itu bukan Tuhan yang pilih saya. Betul, itu betul. Kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Tetapi jangan kemudian paham itu kita gunakan menjadi
dasar kita untuk berbuat semena-mena dalam hidup ini. Dengan demikian, apapun yang saya lakukan, saya pasti selamat. Apapun yang saya lakukan, enggak begitu. Makanya dalam penginjilan saya nggak mau pakai narasi itu. Gitu Oke ya. Kak. Ya Kak. Berarti orang yang mengalami Tuhan ini bisa meninggalkan Tuhan ya Kak? Bisa, banyak orang yang begitu. Banyak orang, emang Yudas itu emang tidak mengalami Kristus kah? Kenapa dia tinggalin Yesus? Kenapa Bahkan dia Nikolas, diam? bahkan Mas Elian, Nikolas itu diakon yang dalam dalam kisah para rasul itu kan pernah dikritik oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Padahal dia diakon yang ditabiskan para rasul. Akhirnya menjadi bidat dan keluar. Iya. Yang apa Bapak siapa itu yang di Alexandria Timothy yang menjadi pokok pengajaran Basilides itu? Oh ya, Korintus bukan? Bukan. Saya lupa. Ya, dia uskup juga tuh di Alexandria tuh. Emang itu nggak ditabiskan rasul kah? Tapi bukankah mereka mengalami Tuhan? Wah, mengalami. Tapi pengalaman Tuhan yang sejati adalah kesetiaan. Pengalaman Tuhan kalau tidak setia, nggak berguna. Tapi kalau mengalami Tuhan dan setia di dalam pengalaman itu artinya apa? Dia berbuah. Karena iman itu merujuk kepada beberapa hal. Yang utama itu adalah setia. Makanya kata setialah sampai mati. Karena iman itu kepada kita itu adalah arabon. Arabon itu artinya apa ya? DP. Ya, itu harus kita pegang. Kita komplitkan. Dengan apa? Kesetiaan kita di dalam iman. Dan bukti kesetiaan kita apa? Ya perbuatan-perbuatan baik itu. Gitu. Jadi jangan disalahartikan. Dengan demikian banyak orang yang salah nanti. Gitu. Oke Kak. Iya, tampan saya gini Mas Jimmy. Tampan saya begini. Coba kamu nanti baca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Itu keselamatan Efesus 1? itu ya Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oke. Nanti, saya baca aja ya biar semua juga tahu. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Dia menyinggung keselamatan di sini. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 penegasannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Tadi Kak Elia sempat menyinggung kata jaminan. Jadi Roh Kudus juga bagian jaminan kita untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan melalui kuasa Roh Kudus yang memberitakan Kristus, tapi kita belum menerima seluruhnya. Karena itu by proses. Seperti yang Kak Elia tadi singgung, bahwa itu kerjakanlah keselamatanmu. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dari kita untuk memperoleh keselamatan, tapi by proses. Gitu ya. Siap. Gitu ya Jimmy ya. Oke Kak, maklum juga Kak, saya juga masih banyak belajar dan Gak apa-apa, kita tuh belajar semua dari kita. Saya pun masih belajar, Timothy juga, Pastor Cipto, kita semua belajar. Setiap hari itu belajar. Jadi jangan malu bertanya, biar nggak tersesat di jalan. Ya, semangat selalu Jimmy ya. Kakak juga semangat ya Kak menginjil. Oke, blessings in Christ. Oke, silakan. Saya sapa dulu nih Pastor Cipto. Shalom Pastor Cipto, selamat datang. Pastor Cipto. Shalom Elia, Timothy, Ya, shalom. Ya, Salam, shalom semua yang Pastor. dalam Tuhan Elia ya, semua dipenuhi sukacita selalu, Ya. diberi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus. Amin.